Hai semua, selamat datang di pembelajaran jarak jauh IPA kelas 8. Video kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Untuk bab pencernaan pada manusia akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah nutrisi dan yang kedua adalah organ pada sistem pencernaan. Ini merupakan video yang pertama yang akan membahas tentang nutrisi. Nutrisi makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup karena tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Nah, sekarang kalian perhatikan bahan makanan dalam kemasan yang ada di layar. Kira-kira apakah dengan makan makanan instan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kita ya? Banyak orang-orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang terkandung di dalam makanan. Padahal nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, serta perbaikan sel tubuh. Oleh karena itu, memilih makan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kita ketahui. Jenis-jenis nutrisi makanan. Ada beberapa jenis nutrisi. Yang pertama karbohidrat, lalu lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Kita akan membahas nutrisi pada makanan satu persatu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Karbohidrat ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut juga karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. Sedangkan pati bisa ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Sedangkan serat atau selulosa bisa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Tetapi konsumsi karbohidrat yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Nutrisi yang kedua adalah lemak. Lemak menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Ini lebih besar dibandingkan karbohidrat. Lemak juga dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Nah, lemak ini dibagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh yang biasanya berbentuk padat dan lemak tak jenuh yang berbentuk cair. Lemak jenuh biasanya ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh yang berlebihan dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Jenis nutrisi yang ketiga adalah protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, sebagai pembuat enzim dan hormon, serta pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein yang kita makan dapat berasal dari hewan yang disebut protein hewani dan yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang-kacangan. Bisa berupa kacang kedelai dan kacang hijau. Jenis nutrisi berikutnya adalah vitamin. Vitamin dibagi menjadi vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A manfaatnya untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin B untuk menghasilkan sel darah merah.
Vitamin C untuk membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot. Vitamin D untuk menguatkan tulang dan gigi, vitamin E sebagai antioksidan, dan vitamin K untuk membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan serta kesehatan tulang. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan beberapa gangguan di dalam tubuh. Salah satu contoh yang sering kita jumpai sehari-hari adalah kekurangan vitamin C. Salah satu akibat kekurangan vitamin C adalah sariawan. Nah, untuk mencegah sariawan biasanya disarankan untuk banyak mengkonsumsi buah-buahan yang asam, seperti jeruk, stroberi, atau asam jawa. Padahal tidak semua orang suka rasa yang terlalu asam ya. Berikutnya, nutrisi yang kelima adalah mineral. Ada beberapa jenis mineral, yaitu kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Kalsium fungsinya untuk pembentukan tulang, gigi, dan otot. Sedangkan fosfor untuk membantu kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang dan gigi. Lalu, kalium atau potasium berfungsi untuk mengatur keseimbangan air di dalam sel. Natrium atau sodium berfungsi menjaga keseimbangan cairan di dalam jaringan tubuh, serta mempercepat penghantaran impuls pada saraf. Berikutnya, besi berfungsi sebagai bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Lalu, yodium sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Sedangkan seng berfungsi menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, dan menghambat virus. Nutrisi yang keenam adalah air. Air berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, sebagai pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi tertentu, membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi zat, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Jumlah air di dalam tubuh manusia adalah 72%. Terbagi 92%-nya terdapat di paru-paru. Sekian video kita hari ini. Terima kasih.